Nah, ini jadi pembicaraan di masyarakat waktu itu. Oh, itu Aisyah istri Rasulullah berjalan berduaan sama laki-laki lain. Asbabun nuzul secara bahasa ya, atau secara terminologi berasal dari dua kata. Asbab, asbab itu bentuk jamak dari sebab, banyak sebab. Nah, sehingga diulang katanya. Asbab, sebab-sebab nuzul, turun. Turun yang dimaksud di sini tentu adalah turunnya Al-Quran. Meskipun dalam kata an-nuzul itu tidak ada kata Al-Quran. Tapi kalau digunakan istilah asbabun nuzul, maka yang dimaksud adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, namun perlu digarisbawahi, asbab ini tentu berbeda dengan sebab-sebab yang kita maksud dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kan kalau kita berbicara tentang sebab-sebab itu selalu ada akibat ya, atau biasa kita istilahkan dengan hukum kausalitas. Jika maka ada sebab, maka ada akibat. Kenapa misalnya rumah terbakar? Nah, misalnya karena ada api. Itu hukum kausalitas. Nah, tapi kalau kita bawa ke ranah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, nah, tentu tidak sama dengan pemahaman hukum kausalitas yang seperti saya sebutkan tadi. Artinya Al-Quran itu turun bukan karena sebab-sebab tertentu. Dalam artian kalau tidak terjadi sebabnya, maka tidak turun Al-Quran. Sehingga para ulama belakangan ini enggan memaknai asbabun nuzul itu dengan arti sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mereka lebih cenderung memaknai asbabun nuzul ini dengan arti konteks pewahyuan, atau biasa juga dimaknai dengan latar belakang turunnya Al-Quran. Nah, ini dari penggunaan bahasa sebenarnya. Nah, saya coba ingin memperlihatkan PowerPoint. Nah, ini yang saya maksud tadi, asbab, sebab-sebab nuzul itu turun. Nah, asbab itu atau sebab-sebab tidak diartikan dengan hukum kausalitas sebab akibat, tapi diartikan konteks pewahyuan atau latar belakang pewahyuan. Nah, itu secara terminologi atau secara bahasa, secara lugatan biasanya. Nah, secara istilahan etimologi, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyertai turunnya Al-Quran baik sebelum, bersamaan, atau sesudah turunnya Al-Quran. Nah, di sini sudah kelihatan tidak ada makna sebab-sebab tadi ya. Asbabun nuzul secara istilah, secara etimologi adalah peristiwa, ada kejadian yang menyertai turunnya Al-Quran. Jadi penyertaan peristiwa ini bisa bersamaan, bisa juga sebelum atau pasca turunnya Al-Quran. Nah, nanti akan kita berikan contoh ya. Sekarang ada beberapa kode-kode asbabun nuzul. Nah, kode-kode asbabun nuzul ini biasa ditemukan dalam riwayat-riwayat hadis ya. Karena untuk menentukan asbabun nuzul, peristiwa yang menyertai turunnya Al-Quran itu tentu harus berdasarkan fakta-fakta sejarah yang otentik. Nah, dalam artian asbabun nuzul itu tidak bisa ditentukan berdasarkan cerita-cerita khayalan belaka atau berita-berita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui peristiwa kisah-kisah yang terkait dengan turunnya Al-Quran? Ya tentu kita dapat informasi dari riwayat-riwayat hadis. Karena Al-Quran itu kan diturunkan kepada Nabi, bukan kepada siapa-siapa. Hanya kepada baginda Rasulullah yang hidup selama kurang lebih 63 tahun. Nah, umur 40, Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian selama 23 tahun Al-Quran itu turun, beliau terima sehingga genap umurnya menjadi 63 tahun. Nah, dalam kurun waktu 23 tahun itulah kita bisa menemukan peristiwa-peristiwa apa saja yang menyertai turunnya Al-Quran itu, baik sebelumnya, setelahnya, atau bahkan pada saat bersamaan turunnya Al-Quran. Nah, kode-kode ini ada di dalam riwayat-riwayat. Fanazalatil ayat, nazalatil ayatu fi. Langsung kita lihat contoh ya.
Ini berdasarkan substansi. Ini terkait peristiwa. Contoh ya. Kisah Khawlah binti Sa'labah yang dizihar oleh suaminya. Yang dimaksud dengan dizihar itu misalnya ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu itu seperti punggung ibuku. Makanya zihar itu berasal dari kata dhahrun. Dhahar itu pundak, punggung. Nah, sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, atau orang Arab dulu mengatakan seperti itu, sebenarnya mengejek istrinya bahwa kamu sudah tua loh. Kan ibu kita kan tentu lebih tua dari kita ya, jauh lebih tua dari kita. Ketika kita mengucapkan kepada istri kita, atau suami mengucapkan kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggungnya ibuku, berarti itu bernada ejekan. Kamu sudah tua banget loh. Ini pernah dilakukan oleh Aus bin Samit kepada istrinya Khawlah binti Sa'labah. Nah, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ini suamiku telah menghabiskan masa mudaku dan sudah berapa kali aku mengandung karenanya. Nah, sekarang setelah aku menjadi tua dan tidak beranak lagi, ia menjatuhkan zihar kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu. Jadi ibaratnya ini ada seorang perempuan yang habis manis sepah dibuang karena mungkin sudah tua ya, sudah tergoda dengan daun muda, dia ucapkan zihar kepada istrinya itu, kemudian mengadu kepada Rasulullah. Kemudian setelah peristiwa itu, ini qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Yang artinya, sungguh Allah telah mendengarkan ucapan, aduan, perkataan seorang perempuan allati tujadiluka fi zawjiha, yang melaporkan kepadamu wahai Rasulullah, yang mengadukan kepadamu tentang suaminya, watashtaki ilallah, kemudian dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakum, Allah mendengarkan apa yang kalian perbincangkan antara Khawlah binti Sa'labah dengan Rasulullah. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini yang terkait dengan kejadian pengaduan seorang istri yang dizihar oleh suaminya kepada Rasulullah. Kemudian Allah mendengarkan, langsung turun ayat pada saat itu juga. Nah, kemudian asbabun nuzul yang kedua juga bisa dalam bentuk pertanyaan sahabat. Ini juga banyak di dalam Al-Quran. Misalnya, yas'alunaka 'anil ahillah atau yas'alunaka 'anir ruh. Nabi Muhammad ditanyai oleh sahabatnya tentang bagaimana itu roh. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan sahabat yang lain yang biasanya di dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk redaksi yas'alunaka. Jadi nanti temukan di dalam Al-Quran ada kata-kata yas'alunaka. Oh, biasanya itu di situ ada asbabun nuzul, karena itu terkait dengan ayat yang turun karena pertanyaan sahabat. Nah, kemudian ada juga asbabun nuzul yang berdasarkan waktu. Yang tadi ini berdasarkan substansi, baik dalam bentuk peristiwa ataupun dalam bentuk pertanyaan. Nah, ada juga asbabun nuzul yang berdasarkan waktu. Nah, yang tadi kita sudah bahas di definisi asbabun nuzul sebelum hampir bersamaan ya. Kenapa saya katakan hampir bersamaan? Karena tidak bersamaan. Dalam artian tenggang waktunya itu cukup pendek. Nah, makanya saya buat dalam kurun hampir bersamaan. Seperti tadi pada peristiwa Khawlah binti Sa'labah ya, yang hampir bersamaan. Tapi ada juga yang sebelum. Artinya tenggang waktunya, jaraknya itu agak panjang sebelum turun Al-Quran. Jadi ibaratnya Nabi masih menunggu dulu ayat Al-Quran. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ada juga ayat yang peristiwanya itu terjadi setelah ayat itu turun dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan, beberapa waktu, ayatnya duluan turun, baru peristiwanya. Nah, ini kebalikan dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ada peristiwa dulu, baru ayat itu turun. Sedangkan yang kedua, ayatnya turun duluan, baru peristiwanya turun atau terjadi belakangan. Yang terjadi perdebatan itu asbabun nuzul yang belum terjadi. Karena ada anggapan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak lekang oleh waktu dan tempat. Nah, saya coba ingin melemparkan pertanyaan, apakah mungkin
ayat Al-Quran itu turun, tapi asbabun nuzulnya atau peristiwanya itu belum terjadi sampai sekarang, sampai detik ini. Kalau yang tadi kan 3 itu sudah terjadi semua ya, asbabun nuzulnya, peristiwanya. Yang pertama, model pertama itu ada peristiwa dulu, bara ayat Al-Quran turun. Ketika Nabi beserta istrinya pergi dan kembali ke kota Madinah, Aisyah istri Rasulullah ini ketinggalan rombongan di belakang. Nah, kemudian ada sahabat yang memang juga jalannya belakangan menemukan Aisyah yang ketinggalan rombongan. Jadi istrinya Nabi, Aisyah tertinggal rombongannya. Nabi tidak sadar, ternyata Aisyah ketinggalan di belakang. Ya biasa juga seperti itu. Saya juga pernah seperti itu. Saya sudah jalankan kendaraan, istri saya masuk ke ATM ambil duit. Saya kira dia sudah naik kendaraan. Ternyata belum. Nanti beberapa kilometer baru saya sadar. Ternyata tidak ada ibunya di belakang. Nabi pernah tanpa dia sadari Aisyah istrinya ketinggalan rombongan di belakang. Nah, karena Aisyah ini sendirian, ada sahabat yang juga jalannya terlambat belakangan melihat Aisyah sendirian. Kemudian ya berdualah mereka berjalan kembali ke kota Madinah. Nah, ini jadi pembicaraan di masyarakat waktu itu. Itu Aisyah istri Rasulullah berjalan berduaan sama laki-laki lain. Dituduhlah Aisyah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini pokoknya jadi gosip lah. Gosip yang viral pada saat itu. Ya, tentu Nabi sebagai seorang utusan Tuhan, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada satupun yang keluar dari Nabi, baik perkataannya, ucapannya, sikapnya, apapun itu, kecuali itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menunggu wahyu. Rasulullah tetap tenang, ya. Rasulullah selalu menunggu bimbingan dari Allah. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian turun sampai Aisyah itu menangis bersedih. Betapa banyak omongan yang tidak benar, dituduh begini. Nah, Aisyah bersedih. Waktu berjalan turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan kesucian daripada istri Rasulullah Aisyah. Aisyah tidak melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak senonoh. Al-Quran yang langsung turun menegaskan. Rasulullah langsung tenang. Oh iya, langsung percaya, enak perasaannya. Nah, itu contoh ayat Al-Quran yang didahului oleh peristiwa. Tidak langsung turun ayat Al-Qurannya karena Rasulullah sempat menunggu. Tapi nanti ada jarak beberapa waktu baru ayat Al-Qurannya itu turun. Nah, itu contoh yang pertama tadi. Kemudian yang bersamaan tadi, yang contoh yang kedua ya, Khawlah binti Tha'labah itu yang mengadu kepada Rasulullah. Itu jaraknya tidak terlalu panjang, hanya sebentar saja ayat Al-Quran langsung turun. Makanya saya katakan hampir bersamaan. Nah, kemudian ada juga ayat Al-Quran yang turun dulu, tapi peristiwanya belakangan. Nah, contoh di dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ard wahum mim ba'di walabihim sayaglibum. Ayat ini berbicara tentang peristiwa peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, pada waktu perang Badar itu bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia. Maka turunlah ayat Al-Quran. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Kaget umat Islam. Bukannya yang dikalahkan bangsa Persia? Iya enggak? Bangsa Romawi kan saya katakan tadi, bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia. Berarti siapa yang dikalahkan? Bangsa Persia ya. Tapi di ayat surah Ar-Rum ini dikatakan Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Nah, disinilah asbabun nuzulnya. Karena ayatnya turun duluan, peristiwanya belum terjadi. Memang dulu pada saat peristiwa perang Badar yang dikalahkan itu adalah Persia. Ya, tapi nanti beberapa tahun setelah ayatnya turun itu nanti akan terjadi sebuah peristiwa peperangan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Kali ini yang menang adalah bangsa Persia. Meskipun sebelumnya pada saat perang Badar itu yang kalah adalah bangsa Persia, yang menang bangsa Romawi. Nah, inilah yang dimaksud dengan asbabun nuzul yang terjadi setelah ayatnya turun.
pertanyaan saya tadi yang saya ingin ajukan kepada mahasiswa sekalian, apakah mungkin ada peristiwa yang belum terjadi, yang mana ayat Al-Qur'annya itu sudah turun? Ya, kalau ayat Al-Qur'annya kan sudah selesai ya, karena Al-Qur'an itu turun 23 tahun kan, diakhiri dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum pada saat Nabi melaksanakan haji wada di padang Arafah. Itu selesai, tidak ada ayat lagi yang turun. Nah, yang menjadi masalah peristiwanya. Apakah ada peristiwa yang belum terjadi sampai detik ini yang mana ayatnya sudah turun? Nah, ini saya akan jadikan sebagai tugas. Mahasiswa jawab dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan ketik di Microsoft Word. Maksimal katanya itu 1000 kata. Minimal katanya itu 700. Jadi 700 sampai 1000 kata dijawab di Microsoft Word. Ini akan menjadi ujian tengah semester mahasiswa. Jadi penilaian ujian tengah semester ini saya ambil dari jawaban mahasiswa sekalian dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Apakah mungkin asbabun nuzul ini belum terjadi? Apa alasannya? Kalau tidak mungkin, apa alasannya? Kalau mungkin, apa alasannya? Oke, saya kira cukup ya untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.